teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bunda Amira. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Ini Bunda tag video di hari ketiga pasca lebaran. Udah pada bokeh belum nih kantongnya? Oke, sebelumnya Bunda mau ngucapin minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Oh iya, untuk lebaran kali ini siapa nih yang mudik? Kalau yang mudik, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keselamatan dari mulai berangkat sampai pulang lagi ke rumah tercinta. Dan buat teman-teman yang nggak mudik, jangan berkecil hati. Bunda juga sama nggak ada mudik-mudik. Yang penting kita bisa menunaikan dan menikmati momen lebaran dengan baik dan berkumpul dengan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Yang terpenting kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Nah teman-teman, video kali ini Bunda awali sedang memetik sayur bayam. Oke, kenapa Bunda beli sayur bayam? Karena sayur bayam ini selain harganya cukup murah, kandungan gizinya juga banyak. Jadi ini di tempat Bunda satu ikatnya harganya Rp4.000. Kalau di tempat teman-teman mungkin harganya berbeda atau sama, bisa komen ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Kenapa Bunda share nih memetik bayam? Siapa tahu ada teman-teman yang baru belajar masak. Jadi sekedar informasi aja ya teman-teman. Setiap sayur itu nggak semuanya bagian sayuran itu bisa dimasak ya, atau enak untuk dimasak. Jadi ada beberapa yang harus memang dipilihin dulu selain dibersihkan. Contohnya seperti bayam ini. Yang untuk bayam ini Bunda akan memilih daunnya aja, dan daunnya juga dipilih yang bagian hijau bersih ya, selain bersih dan nggak terlalu besar gitu ya, karena kalau terlalu besar itu waktu dimakannya agak keset ya, itu menurut Bunda ya, karena Bunda udah pernah coba yang bagian besar dan yang seperti ini nih ya, ini berjamur itu juga nggak Bunda pakai. Nah ini dipilihin yang warnanya hijau, daunnya aja yang warna hijau dan tidak terlalu besar. Serta kalau ada yang berjamur atau bolong-bolong bekas gigit ulat itu juga Bunda nggak masukin ya. Bunda pasti buang-buangin. Nah kalau kita bicara soal sayuran hijau begini memang banyak banget kandungan vitaminnya ya. Untuk bayam ini sendiri terkenalnya tinggi zat besi. Jadi buat teman-teman yang kurang darah atau hemoglobinnya kurang, anemia gitu ya istilah medisnya, penyakit anemia. Nah ini bisa dikonsumsi setiap hari. Dan untuk cara masaknya juga nggak bisa asal-asalan, karena kalau kita masaknya terlalu matang itu nanti kandungan gizinya akan berkurang, jadi malah nggak dapat banyak gitu ya, makan sayur banyak-banyak tapi vitaminnya berkurang. Jadi buat teman-teman yang baru belajar masak, mudah-mudahan informasi dari video Bunda bisa bermanfaat ya. Jadi untuk sayuran itu nggak semuanya bisa langsung dimasak gitu ya, ada cara-caranya ya teman-teman. Dan salah satu contohnya kayak misalkan teman-teman beli daun ubi ya, daun singkong. Nah itu kalau teman-teman yang belum tahu, untuk daun ubi itu nggak bisa semuanya diambil loh daunnya. Jadi yang diambil tuh cuman bagian pucuknya aja. Jadi di dalam satu tangkai daun singkong itu yang diambil mungkin sekitar 1 atau 2 lah, sampai paling banyak 3 itu ya di bagian pucuknya itu. Yang warnanya agak keungu-unguan dan kecil banget. Nah itu kalau dimasak itu enak dan lembut. Nah oke, ini Bunda lanjut mau bersihin jengkol. Jadi ini tadi niatnya Bunda mau belah 2 jengkolnya, tapi aduh ribet banget ya lihat pisau. Jadi ini langsung aja Bunda potong 2 aja kayak gini, biar cepet satset gitu ya masaknya. Karena jujur aja ini Bunda kesiangan masaknya ini teman-teman. Jadi Bunda masaknya rencana buat sarapan, tapi ini Bunda baru masak mulai jam 9 ya. Aduh sebenarnya ini udah gemeter tangannya, udah kerasa lapar. Oke ya udah, ini Bunda cepet-cepet aja mau beresin 1 bungkus jengkol ini. Bunda beli tadi harganya Rp10.000 ya. Kalau jengkol yang Bunda beli ini hampir mendekati tua lah ya, jadi nggak dibilang terlalu tua juga enggak, dan jengkol muda juga enggak, tengah-tengahnya ya. Ini termasuknya lumayan bagus nih ya, karena biasanya Bunda beli ada 1 atau 2 biji yang ada ulet-uletnya gitu. Ini tapi alhamdulillah bagus semua, dalamnya masih pulen-pulen bersih gitu ya.
Oke, sebelumnya Bunda mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel Bunda Amira. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video Bunda, semoga dapat menghibur dan menemani keseharian teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe gratis dan menambah semangat Bunda untuk terus berkarya di YouTube. Terima kasih. Like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini Bunda mau bersihkan ikannya dulu. Jadi hari ini Bunda beli ikan kembung. Lihat ya, masih seger banget ya, darahnya merah. Dan ini namanya ikan kembung gepeng atau banjar ya, teman-teman. Matanya putih, bersih, cantik pokoknya. Ini Bunda beli harganya 22.000 satu bungkus, isi 6 potong ikan kembung ukuran sedang. Ya kecil kali ini ya, termasuk ya lumayan lah ya teman-teman. Tapi biasanya memang kalau bukan hari-hari lebaran gini harganya 18 sampai 20 ribuan. Ini naik sampai 22.000 per bungkusnya. Ya semuanya serba naik ya, walaupun nggak terlalu signifikan termasuknya ya daripada tahun-tahun kemarin. Harga cabai juga nggak terlalu tinggi lah harganya ya, naiknya. Tapi ya alhamdulillah. Nah ini Bunda bersihkan dulu insangnya biasa. Bagian apa namanya tuh, perut tuh Bunda tarik kayak gitu. Dulu banget ini ya teman-teman, Bunda kalau bersihkan tuh udah wak sendiri, malahan jadi nggak nafsu gitu makannya. Tapi semakin sering karena terbiasa ya udahlah ya, kecuali ikan lele Bunda takut banget tuh kumisnya. Oke, dipercepat aja ya teman-teman bersihin ikannya. Ini cuman 6 biji doang sekali makan kayaknya seharian ya. Karena ini ikan kembungnya sedang-sedang, jadi Bunda nggak iris-irisin bagian tengahnya, takut hancur ya digorengnya, jadi nggak ada dapet bagian daging yang juicy-nya itu. Kalau ketutup kulit kan kalau pas dibuka dagingnya masih juicy ya, tapi kalau kita kasih belekan gitu di pinggir-pinggirnya itu khawatir terlalu kering, jadi bagian dagingnya ya ikut kering juga di dalamnya. Kecuali kalau ikannya gede banget, baru Bunda irisin rampingnya. Oke, ini udah selesai Bunda bersihin ikannya. Lanjut Bunda mau beresin ini, masukin ke plastik supaya nggak bau amis ya, biar nggak banyak lalat. Ini Bunda langsung siram-siram dengan air dan sabun.
Nah, ini ikannya udah digoreng dan Bunda udah irisin satu bawang merah ya, satu butir, Bunda cuci dan nanti Bunda masukin ke air yang udah mau mendidih. Selanjutnya Bunda nanti tambahin garam 1 sendok teh atau sesuai selera teman-teman ya. Oke, lanjut di sini Bunda mau petikin dulu cabai untuk sambal jengkolnya. Jadi di sini Bunda banyakin rawit hijau supaya pedas dan ada sedikit cabai merah keriting. Untuk bawangnya Bunda pakai bawang merah 4 butir, 4 biji dan bawang putihnya 3 biji. Nah, ini dia air sayurnya maksudnya ya. Airnya udah mendidih, Bunda udah tambahin garam juga dan selanjutnya Bunda mau masukin sayurnya dulu, oke? Nah, ini kunci masak sayur yang benar ya teman-teman. Jadi kita harus mendidihkan airnya dulu, kemudian baru kita masukin sayurnya. Dan ngerebus sayurnya juga nggak boleh lama-lama, cukup 2 menit aja. Karena nanti pada saat kompornya dimatikan, airnya kan masih panas. Nah, itu juga masih mematangkan si sayurnya. Jadi nggak perlu lama-lama setelah dimasukkan sayurnya ya teman-teman. Oke, ini udah 2 menit Bunda matikan kompornya dulu dan ini Bunda sengaja nggak tutup biar uap keluar dan si ikannya tinggal Bunda balikin. Ini udah kering ya bawahnya, jadi nggak lengket. Oke, akhirnya ini Bunda mau di blender aja cabenya untuk sambal jengkolnya karena beneran udah gemeter ini kaki Bunda ya teman-teman. Bunda ini sambilan mau cuci kain juga walaupun pakai mesin cuci tapi kan tetap aja ya namanya masak berdiri sampai selesai.
Oke teman-teman, ini Bunda sambil nunggu si sambal jengkolnya matang, Bunda mau jemur kain dulu. Ini cucian Bunda udah matang. Masakan belum matang, cucian udah matang ya. Ya gitulah ya, canggihnya teknologi ya teman-teman. Lanjut aja, ini Bunda mau masukin ke ember. Ini kebanyakan kainnya sebenarnya, daripada embernya kecilan atau kebanyakan kainnya ya. Oke. Aduh, ini Bunda nggak tahu mau ngomong apa lagi. Nah, jemur kain udah, nih Bunda sambilan juga mau cuci piring ya, sedikit-sedikit ya, biar nanti selesai masak piring-piring juga udah pada bersih. Gimana nih yang juga biasa di dapur? Capek banget ya kalau dilihat masakannya mungkin sedikit gitu ya, cuma masak itu doang, tapi mulai dari belanjanya ke pasar atau ke tukang sayur, terus nyiapin bahan-bahannya, ngupas-ngupasin, bersihin-bersihin, masaknya, udah lah nggak usah dibicarain ya. Kalau teman-teman yang biasa di dapur pasti tahu lah ya perasaan Bunda sekarang. Tapi kalau kita udah masak, terus keluarga kita suka dengan masakan kita, itu capeknya pasti akan hilang ya teman-teman. Rasanya ya sepadan lah ya, karena apa yang kita berikan itu dihargai. Kalau misalkan kita udah capek-capek masak, tapi malah belinya keluar gitu ya, malah beli makanan di luar, itu ya jawab sendiri ya di kolom komentar. Ada nggak tuh yang keluarganya kayak gitu? Oke, singkat cerita ini udah matang ya teman-teman. Ini langsung Bunda aduk aja ya ke dalam sambalnya beberapa ikannya. Karena sebagian ikannya mau Bunda kasih buat anak Bunda, jadi sambalnya nggak dicampurin. Cuma sedikit diolesin aja buat rasa-rasanya aja, takut kepedesan. Oke. Alhamdulillah teman-teman, ini masakan Bunda udah matang ini di jam 11.25. Ya Allah, benar-benar gemetar ini tangan Bunda juga mau makan ya. Maaf, ini Bunda tadi niatnya mau mukbang, tapi ya udahlah, Bunda juga belum bisa siap-siap karena masih keringetan juga. Ya mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan video Bunda kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masuk angin. Panas.